Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Kembali lagi bersama saya di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Baik teman-teman, pada pagi hari ini kita harus semangat karena pelajaran yang akan kita bahas ini sangat menarik, yaitu meneladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu, coba pikir deh, apakah kalian pernah melihat orang yang pernah berbohong? Mungkin teman, saudara, kerabat, atau siapapun itulah. Atau bahkan diri kalian sendiri. Coba pikirin. Misalnya, ketika ada seseorang yang mencontek saat ujian. Tapi dia bilang, enggak kok, aku enggak nyontek. Nah, menurut kalian kenapa sih orang itu bisa berbohong? Dan bagaimana perasaan kita ketika kita dibohongi oleh seseorang? Oke, masalah itu adalah masalah yang akan kita pecahkan pada pertemuan hari ini. Jadi kita bisa meneladani sifat Rasulullah SAW yang jujur ini melalui masalah tadi. Pada pertemuan ini, kalian akan dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok satu, kalian akan mengidentifikasi masalah seseorang yang mencontek tapi menyuruh kita untuk diam. Sedangkan kelompok 2, kalian akan mengidentifikasi masalah ketika menemukan uang yang jatuh di kelas tetapi tidak tahu siapa pemiliknya. Coba pikirkan dan diskusikan ketika mendapatkan masalah ini, apa yang harus kita lakukan agar tetap jujur tapi tidak menyinggung perasaan orang lain. Sekarang kalian buka Quran kalian, dibuka dulu. Lalu cari ayat tentang kejujuran. Nah, salah satunya itu ada di Quran surat At-Taubah ayat 119. Silahkan dibuka. Nah, di Quran surat At-Taubah ayat 119 itu berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah bersama orang-orang yang jujur." Nah, dari ayat itu kita tahu bahwa jujur itu bagian dari ketakwaan dan orang-orang yang jujur itu akan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu teman-teman, sebagai seorang muslim tentu saja kita ini kan umatnya Rasulullah SAW, yang mana beliau juga mempunyai sifat jujur ini atau dikenal sebagai Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Selain jujur, Rasul juga amanah. Salah satunya nih ya, ketika kan jujuran amanah ini sebenarnya konteksnya cukup dekat ya teman-teman. Nih, Rasul itu kalau misalnya dulu jualan, berdagang di pasar, dan kalau misalnya barang yang dia jualan itu bagus atau tidaknya, beliau itu akan menyampaikan kepada pembeli itu ya apa adanya. Misalnya kalau kondisi barangnya lagi bagus, ya Rasul akan bilang bahwa ini barangnya mulus, bagus, dan ya baik-baik aja gitu. Sedangkan kalau misalnya barangnya lagi cacat atau mungkin ada sedikit kekurangan, Rasul juga akan terang-terangan kepada pembeli kayak, ini loh barangnya cacatnya sebelah sini, ini yang kecacatnya ini gitu. Jadi Rasul tuh jujur dalam segala hal gitu, termasuk dalam hal perdagangan ini. Nah, mengingat kisah Rasul ini terjadi juga sebenarnya pada saat dulu ketika Rasulullah SAW akan hijrah ke Madinah. Jadi pada saat Rasul akan hijrah ke Madinah, Rasul itu kan masih ada gitu barang-barangnya kaum Quraisy yang dititip di Rasul. Karena tadi Rasul itu orang terpercaya gitu. Nah, bahkan kita kembali lagi ya. Nah, Rasul itu mau hijrah ke Madinah dan ada beberapa barang kaum Quraisy yang masih ditaruh di Rasul. Nah, walaupun pada saat itu kaum Quraisy adalah musuhnya Rasulullah SAW, tapi Rasul tuh nggak kabur aja, nggak pergi aja gitu kayak, yaudahlah orang barang punya musuh udahlah, nggak. Rasul tetap menitipkan barang-barang itu kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk dikembalikan kepada para pemiliknya, yaitu miliknya teh kaum Quraisy itu. Jadi walaupun sama musuh gitu ya, Rasul teh tetap amanah, tetap jujur gitu. Nah itu tuh salah satu sifat yang emang harus kita miliki dan harus kita teladani dari Rasulullah SAW. Maka dari itu Rasul mendapatkan gelar Al-Amin, karena gelar Al-Amin itu tuh bukan terjadi secara tiba-tiba, tapi step by step di mana Rasulullah SAW ini emang punya sifat yang dipercaya gitu sama banyak orang pada saat itu. Baik, itu sedikit
sekilas tentang kisah Rasul ya. Nah, kita kembali lagi ke permasalahan yang tadi saya berikan. Kalau misalnya kalian menemukan uang di kelas, apakah kalian akan diam saja, diambil nih, tapi udahlah di meja gitu, atau kalian akan mengembalikan kepada guru biar tahu gitu pemiliknya yang hilang tuh kan pasti nanya ke guru ya, atau kalian kembalikan kepada guru agar mudah gitu ditemukan oleh pemiliknya. Lalu coba kalian pikirkan apa dampaknya kalau misalnya kita tidak jujur. Coba pikirin. Betul sekali. Ketika kita lagi ada dalam situasi seperti itu, kan itu kita digoda nih ya sama setan, kayak udahlah diem aja, lumayan uangnya buat jajan gitu. Tapi di satu sisi, sebagai umat yang baik dan sebagai muslim yang baik, tentu aja kita harus mempunyai sifat jujur tadi kan. Nah, ketika kalian bimbang nih dengan situasi seperti itu, kalian kira-kira bakal milih yang mana? Bakal tetap diem aja atau ya udah dikasihin ke gurunya biar si pemiliknya nemuin uang itu? Teman-teman, kalau misalnya pada saat situasi itu kita tidak jujur, maka kita itu akan kehilangan kepercayaan orang lain. Tapi kalau misalnya kita jujur, orang lain itu akan percaya dan akan menghargai gitu kepada kita karena mereka percaya. Sedangkan kalau misalnya mereka kehilangan kepercayaan, hidup tuh tanpa kepercayaan tuh nggak enak banget teman-teman. Makanya harus jujur ya. Seperti tadi yang sudah saya katakan bahwa pada saat dulu juga Nabi Muhammad SAW ketika berdagang beliau selalu jujur. Nah, hal itulah yang akhirnya disukai oleh banyak orang, sehingga beberapa orang gitu pada saat Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, banyak yang langsung masuk Islam. Itu tuh sebagian emang karena hidayah, tapi sebagian juga karena melihat perilaku Nabi yang emang jujur dan amanah ini, dan mereka tuh udah tahu bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW di setiap harinya gitu. Kejujuran itu bukan sekadar kata-kata, tetapi perbuatan yang mencerminkan iman kita. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kita kepada surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi teman-teman, ketika misalnya kita tadi ada dua masalah, yang ada teman yang menyontek kami minta kita untuk diam, atau mungkin menemukan uang di kelas, ya kita harus bertindak ya jujur aja gitu, karena setiap kali kita bersikap jujur itu tuh mengantarkan kita kebaikan yang mana sudah pasti mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, sesuai hadis riwayat Bukhari Muslim yang tadi. Nah, jadi mulai sekarang kita harus membiasakan hidup jujur, walaupun sulit, boleh dicoba pelan-pelan. Karena sikap jujur itu dan kebaikan itu, pokoknya orang-orang yang punya sifat itu tuh mulia gitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, jadi pada pertemuan kali ini ada beberapa poin yang bisa kita tangkap. Yang pertama, jujur adalah cerminan dari iman. Yang kedua, kejujuran juga bagian dari kebaikan. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW merupakan teladan dan contoh dalam sifat jujur dan amanah ini. Oke teman-teman, tapi secara garis singkatnya, jujur itu artinya kita berbuat dan bersikap sesuai dengan kenyataan yang ada, jadi tanpa dikurangi, tanpa ditambahi gitu. Kayak ya udah apa adanya aja. Nah, itulah yang disebut sifat jujur. Teman-teman semuanya, orang pintar itu udah pasti dikagumi dan orang kaya itu udah pasti dipuji. Tapi orang jujur dan amanah yang mempunyai sifat jujur dan amanah itu sudah pasti dipercaya dan dicintai. Jadi mulai sekarang kita harus mulai nih mengimplementasikan sikap-sikap tadi. Salah satunya jujur ya. Jujur dalam segala hal. Kayak mungkin kalian pernah mencontek saat ujian, atau mungkin kalian pernah minjem baju ayah atau baju mama tapi nggak bilang. Itu bisa jadi refleksi buat kita, kayak oh berarti waktu itu aku pernah nggak jujur dalam hal ini gitu. Nah, itu juga bisa jadi evaluasi buat diri kita sendiri. Untuk pertemuan berikutnya, kan tadi udah dibagi jadi dua kelompok. Yang pertama yang mencontek tapi nyuruh kita buat diam. Yang kedua menemukan uang di kelas gitu tapi nggak tahu siapa pemiliknya.
Kalian kan udah dibagi jadi 2 kelompok. Nah, minggu depan dipresentasikan dari permasalahan itu, apa sih gitu yang akan kalian lakukan, dan pokoknya kalian teliti permasalahan itu sampai ketemu solusinya ya. Minggu depan dipresentasikan. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya pada pembelajaran PAI pada hari ini. Semoga pembelajaran ini menambah keimanan kita, ketakwaan kita, menambah semangat kita, dan tentunya menambah pahala kita ya, karena menuntut ilmu itu merupakan salah satu kewajiban buat kita semua sebagai seorang muslim. Jangan lupa kalian terapkan sifat jujur mulai dari sekarang. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.